آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Al-qail fi kitabihil karim. وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الآية. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائل فيما أوتي من جوامع الكلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر. رب تمم علينا بالخير. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وأكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Hadirin para rawuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita mencurahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia hidayahnya. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan Allah sebagai hamba-Nya yang pandai bersyukur dan kita berlindung kepadanya atas sikap kufur. Dan selanjutnya doa salawat dan salam biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kemuliaan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi akhir zaman, sebagai harapan syafaat bagi umat. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan senantiasa mendapat syafaat beliau mulai dari kehidupan kita di dunia ini hingga nanti pada kehidupan setelah kematian, yakni di darul akhirah. Kita mendapat syafaat beliau, diberi minum di telaga beliau Al-Kautsar dan dimasukkan, digolongkan ke dalam umat beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kemudian daripada itu kita menyempurnakan rasa syukur kita
bin Ahmad rahmatullah, seorang ampel yang telah mewariskan perjuangan dakwah tarbiyah jamaah Islamiyah, harokat Islamiyah, sehingga kita hidup di Nusantara ini dalam keadaan sebagai umat Islam yang mayoritas, namun demikian tetap toleran, tidak bersikap arogan kepada kelompok lain, apalagi sampai menebar ancaman. Kita sebagai umat Islam yang mewarisi ajaran Nabi sebagai rahmat lil alamin, mudah-mudahan kondisi yang seperti ini kita bisa mewariskannya juga kepada para penerus kita hingga anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan perjuangan para beliau pendahulu kita benar-benar menjadi rahmat bagi kita, benar-benar menjadi limpahan nikmat bagi kita yang senantiasa kita syukuri, dan kita warisi semangatnya, juga kita wariskan semangatnya kepada generasi selanjutnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah fi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ta'abbudan wa taqarruban ila Allah wa tawassulan li hadrati nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ahli kullin wa ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami' malaikatillah min malaikatil ardi wa malaikatis samawati khususan hamalatil arsy wa malaikatil muqarrabin, bil khusus li sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israil wa sayyidina Israfil. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali jami'a arwahi awliyaillah wabil khusus li jami'i arwahi awliyai jaziratin Nusantara wa khususan li awliyai tis'ah wabil khusus li ruhi murabi ruhi muradan rahmatullah sallallahu alaihi wa sa'ir awliyaillah wabil khusus li sadatil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Badruddin An-Naqsabandi wa ghairihim min as-sadat min ahli sufiyat wa ahli tariqat wa jami' arwahi a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid-din min al-ulama'il 'alimin as-salihin jami'il musannifin wa
الإسلامية لإعلاء كلمات الله ونخص خصوصا هدية لمؤلف هذا الكتاب الشيخ حبيب سجاد وشارحه دكتور مصطفى Hibullah وروح إمامنا الشافعي وأصحابه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدودنا وجداتنا ومن له حقوق علينا من ذرياتنا وجميع أرواح إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ثم جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من لدن آدم إلى يوم القيامة في الأرض والبحر في البر والبحر مغاربها ومشارقها من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا لجميع أرواح أهل مغفر عمبي وغيرهم غفر الله ذنوبهم ونور ضريحهم ورفع درجاتهم عند الله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita baca sebagai amal hasanah kita. Mari kita lanjutkan kajian kita, melanjutkan kajian yang kemarin masih di Kitabul Jihad di fasal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa barakatihi bid-dharaini. Amin. Faslun wa syaraitu wujubil jizyah. Syarat-syarat wajibnya jizyah. Jizyah ini bisa dikatakan pajak. Jadi harta yang diperoleh oleh orang Islam dari ghairul Islam dengan persyaratan-persyaratan. Jadi yang dibahas di pasal ini tentang jizyah, syaratnya jizyah bisa diambil atau dipungut itu khomsu khisalin, dari 5 orang yang memenuhi kriteria ini. Yang pertama al-bulughu, orang balik, wal aqlu, orang yang berakal sehat, wal hurriyatu, orang merdeka bukan budak, wal dzukuriyatu, orang laki-laki, orang perempuan tidak, wa ayyakuna min ahlil kitabi, dan orang-orang yang ditarik jizyahnya tadi adalah ahlil kitab. Ahlil kitab itu adalah orang yang mengikuti kitab sebelum kitab Al-Quran diturunkan, seperti orang Yahudi, Nasrani. Nah, terus kalau yang lain, orang kafir yang lain, ya orang kafir yang menyerupai ahli kitab, mereka menyembah sesuatu tapi tidak punya kitabnya, nggak ada ajaran dari kitab, itu juga disamakan dengan ahlul kitab. Karena itu dilakukan oleh
dan juga oleh para sahabat penerus Nabi. Jadi kelima syarat itu adalah sesuatu yang sudah diijtihadi oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang sudah masyhur. Seperti tentang hukum dasar dari jizyah ini diperbolehkan atau disuruh oleh Allah untuk mengambil jizyah. Dalam surat At-Taubah ayat 29 Allah berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yatimuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Dari ayat ini Nabi diperintah oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, ya intinya bukan orang yang mengimani Al-Quran. Wala yuharrimu ma harramallahu wa rasuluh, dia juga tidak mengikuti syariat Islam yang diharamkan Allah, dia tidak mengikuti, yang dihalalkan juga tidak diikuti, bukan syariat. Wala yadinuna dinal haq minal ladina utul kitab, dan mereka juga dari orang-orang ahli kitab ini tidak mengakui Islam sebagai dinul haq, sehingga mereka tetap mengikuti agama mbah-mbahnya, nenek moyangnya, bapaknya. Disuruh diperangi oleh Rasul hatta yu'tul jizyah, sampai mereka itu mau membayar jizyah an yatim, dengan dasar manut. Jadi membayar jizyah dan mereka mau ikut tunduk kepada orang Islam. Wahum shohiru, dan mereka itu orang-orang yang dihinakan semua. Sehingga ketika mereka membayar jizyah, orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir ini tidak serta-merta terus mereka punya hak yang sama dengan orang Islam, ya. Mereka itu harus dihinakan, sehingga di samping membayar jizyah, mereka juga harus mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Nabi, yang nanti akan kita bahas. Au mimman lahu syubhatul kitab, atau diambil dari orang yang punya keserupaan dengan ahli kitab, alias orang kafir yang menyembah tidak berdasarkan kitab-kitab terdahulu, atau mereka tidak mengaku sebagai pengikut kitab-kitab Allah terdahulu. Ini diterangkan kalau majus wahum abadatun nar, seperti orang majusi yang menyembah api itu. Dan diceritakan dalam hadisnya Imam Bukhari bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lam yakun liya'khudhal jizyata minal majus hatta syahida Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha min majusi hajar. Jadi sahabat Umar itu waktu itu dulunya tidak narik pajak kepada orang Majusi,
Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf ini meriwayatkan, menceritakan bahwa Nabi dulu itu narik pajak kepada orang-orang Majusi Hajar. Orang-orang Majusi Hajar, di orang Majusi yang ada di tanah di daerah Hajar. Setelah itu sahabat Umar memperlakukan jizyah kepada mereka. Jadi itu syarat dasar dari jizyah, sehingga anak-anak dari orang-orang ahli kitab dan Majusi ini tidak dikenakan jizyah. Terus berapa besaran dari jizyah yang harus dibayar oleh mereka? Diteruskan oleh Imam Abi Suja di sini, wa aqallul jizyati dinarun fi kulli haulin. Jizyah ini dibayarkan setahun sekali, paling sedikit 1 dinar. Dinar ini adalah mata uang logam yang terbuat dari emas berkadar 99% atau 24 karat gitu ya. 24 karat. Dan sekarang banyak pihak-pihak yang mencoba melakukan hal tersebut. Tidak hanya orang Islam, mereka mencetak uang logam dari emas murni, ya, tapi tidak untuk pembayaran, tapi untuk simpanan harta. Seperti di Singapura itu ada gold quest, di Jepang juga ada, di Belanda ada. Mereka itu menciptakan uang logam dari emas murni dengan identitas negara mereka, kerajaan mereka. Ya. Cuman tidak untuk alat pembayaran. Terus kadarnya, beratnya berapa 1 dinar itu? 1 dinar di zaman Nabi dikonversi zaman sekarang itu kira-kira 4,25 gram. Jadi uangnya kecil, 4,25 gram. Berarti nanti di 1 tahun, menginjak 1 tahun, orang yang harus bayar pajak atau jizyah ini adalah membayarkan emas murni seberat 4,25 gram atau dikonversi dengan mata uang yang berlaku. Umpama saja di Indonesia ini harga emas kan naik turun ya, dan cenderung naik terus gitu ya. Kenapa kok naik? Karena jumlah emasnya tetap, uangnya tambah banyak. Nah, uang yang dicetak oleh bank itu tambah banyak. Sehingga kalau dulu emas itu dulu sekali itu sebagai jaminan dari uang sebesar 15.000. Saya masih menangi harga emas 10.000, 15.000 dulu ya, 1 gramnya. Kalau sekarang berapa? 1 gramnya itu untuk menjamin uang rupiah sebanyak 1.400.000 ya. 1.400.000 berapa? Itu naik turun ya. Saya kurang tahu itu dari mana bisa naik bisa turun, itu saya kurang tahu. Apa itu dari perdagangan di bursa atau bagaimana, saya kurang tahu. Yang jelas harga emas di Indonesia itu naik turun, kayaknya mengikuti harga emas di Amerika sana ya, di Amerika berapa dolar. Terus nanti
Meskipun sebenarnya Indonesia tempatnya nambang emas. Sebenarnya harga segitu tidak wajar ya. Umpama dikeruskan dengan biaya operasionalnya kira-kira tidak wajar ya. Terlalu besar. Untuk 1 gram emas dihargai 1.400.000. Ya mungkin nanti kalau tambangnya dimiliki oleh negara 100% mungkin bisa turun harga emas. Jadi ketika jatuh tempo haul 1 tahun, putaran 1 tahun Hijriah, maka orang-orang yang dikenai jizyah ini harus membayar sebesar 1 dinar, paling sedikit. Jadi ini diambil dari orang yang kategori ekonominya miskin. Ya, dari kategori orang yang ekonominya miskin. Tinggal di negara itu ukuran seseorang dikatakan miskin itu bagaimana? Kan mesti ada loh, kayak di Indonesia ini namanya apa? Badan BPS ya. Apa itu ya, sosial, yes, saya nggak tahu lah. Biasanya yang apa namanya untuk mengukur tingkat kemiskinan di negara kita itu minimal orang dapat pendapatan berapa dalam 1 tahun. Terus kalau ternyata orangnya lebih kaya, berapa? Nah itu juga tergantung negaranya untuk memposisikan seseorang sebagai tingkat menengah ekonominya. Ya. Wa yukhadhu minal mutawassit dinaroni. Untuk orang-orang yang ekonominya menengah, mereka disuruh bayar jizyah sebanyak 2 dinar. 2 dinar. Terus kalau orang kaya, wa minal musir arba'atu dananir. Kalau orangnya kaya, nah itu ukurannya juga tergantung negaranya di situ bagaimana untuk mengukur. Itu jizyahnya, pajaknya sebanyak 4 dinar. 4 dinar. Saya kurang tahu ini di negara mana yang memberlakukan seperti ini. Ya. Apa namanya? Memberlakukan pajak bagi non-muslim. Kalau di Brunei kayaknya yang mengidentitaskan diri sebagai negara Islam, mereka Brunei tidak narik pajak, ya, tidak narik pajak kepada warga negaranya, bahkan warga negara asing yang ada di sana. Sehingga orang-orang Indonesia yang kerja di Brunei itu gajinya tidak dipotong pajak. Itu di Brunei. Berbeda dengan di Malaysia. Malaysia yang sama-sama ngaku beridentitas negara Islam, tapi narik pajak kepada warganya dan warga asing yang ada di sana. Jadi ini memang untuk mencari contoh dari jizyah ini agak sulit untuk zaman sekarang. Mungkin harus cari-cari banyak informasi. Yang jelas ini adalah ajaran Islam, ajaran syariat yang mungkin saja di suatu saat nanti di tempat kita bisa berlaku, ya, bisa berlaku di sini. Entah itu kapan, karena ada peristiwa apa. Terus apakah hanya maksimal 4 dinar ini jizyah yang bisa diambil? Tidak. Itu nanti bisa dikembalikan kepada imam masing-masing atau pimpinan di tempat itu. Kenapa? Karena pernah itu sahabat Umar bin Khattab menarik jizyah kepada orang kafir yang kaya
sebanyak tamaniyah wa arba'ina dirhaman, sebanyak 48 dirham. Untuk orang yang tidak kaya, wa alal mutawassit arba'atan wa isrina dirham, sebanyak 24 dirham. Wa alal fakir itnai asyara dirham. Untuk orang miskin sebanyak 12 dirham. Jadi hal itu juga dikembalikan kepada pengambil keputusan pemerintah Islam yang ada di sana. Terus kalau sudah diambil jizyahnya, apakah orang kafir itu bebas seperti orang Islam yang lain? Dalam syariat Islam tidak. Ya, dalam syariat Islam tidak. Imam Abi Suja melanjutkan tulisannya, wa yajuzu ayyastarita alaihim ad-diyafata fadlan an miqdaril jizyah. Jadi diperbolehkan bagi imam untuk melipat gandakan atau meningkatkan jumlah jizyahnya sesuai dengan kebijakannya. Mungkin ternyata orang kafir di sini kayanya terlalu kaya karena mereka menguasai ilmu dagang yang modern, sehingga terjadi kesenjangan yang sangat senjang antara orang Islam dengan non-Muslim. Bisa nanti ditingkatkan lagi jizyah, ya, atas pertimbangan maslahatul ro'iyah, pertimbangan kemaslahatan rakyat. Selanjutnya, setelah jizyah itu diambil, wa yatadhammanu aqdul jizyati arba'ata asya'. Imam, pimpinan atau khalifah atau siapa pimpinan orang Islam pada saat yang ada di sana bisa mengganti jizyah itu dengan hal-hal yang lain. Umpama saja, wis gak usah bayar pajak kamu, tapi harus melakukan hal-hal yang kami syaratkan. Umpama saja, kamu harus wa antajri alaihim ahkamul Islam, harus mengikuti hukum-hukum Islam. Jadi mulai dari kegiatan kamu setiap hari, pakaian kamu, sikap-sikap perilaku kamu harus sesuai dengan aturan Islam. Itu juga syariatnya. Terus selanjutnya, wa alla yadhkuru dinal islami illa bi khair. Kamu yang tidak bayar jizyah harus menjaga nama baik Islam. Dilarang mengatakan sesuatu yang buruk tentang Islam. Apa saja itu ya, tentang Al-Quran, tentang hukum-hukum Islam, tentang Rasulullah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Islam. Dan selanjutnya,
mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan keselamatan orang Islam secara umum. Selanjutnya wa yu'rafuna bilubsil ghiyar, mereka harus memakai pakaian yang khas, yang berbeda dengan orang Islam. Wasad bizunar, dengan memakai tali khusus yang itu menjadi identitas agama mereka. Umpama saja untuk orang Yahudi, mereka harus pakai tali berwarna kuning. Orang Nasrani harus pakai tali berwarna hitam dan lain-lain. Yang mana itu semua diniatkan untuk mengidentifikasi mereka sebagai orang non-muslim, dan orang Islam lebih mudah untuk mengawasi. Dan selanjutnya wa yumna'una min rukubil khail, mereka tidak boleh naik kendaraan. Mereka tidak diperbolehkan naik kendaraan. Itu semua adalah bertujuan untuk menghinakan mereka orang non-muslim di lingkungan orang muslim. Itulah syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW bagi umat Islam ketika mereka hidup berdampingan dengan umat lain dan orang Islam ini memegang kendali kekuasaan di daerah tersebut. Terus ternyata di negara kita tidak seperti itu, yaitu adalah tantangan bagi kita, ya. Tantangan bagi kita. Kita hidup dengan kesepakatan, kita hidup di sebuah aturan yang memakai aturan kenegaraan saat ini, di mana aturan itu ada ratifikasinya, perjanjian bersama yang difasilitasi oleh PBB dan lain-lain itu ya. Sehingga ketika ada pelanggaran tentang aturan itu, pihak lain itu bisa mengklaim atau meminta diselesaikan, seperti batas wilayah dan lain-lain. Itu adalah ujian bagi kita sebagai umat Islam yang pada saat ini di negara kita sendiri kita belum bisa mengaplikasikan sebagian dari syariat Islam. Dan Allah senantiasa meridhai kita sebagai hamba-Nya dan senantiasa memberi perlindungan dan juga hidayah, sehingga kita menjadi hamba yang benar-benar di bawah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini yang singkat